Bagi semuanya, kawan-kawan, dimanapun kawan berada, entah itu yang di Indonesia maupun di Hong Kong ataupun yang di luar negeri, selamat siang, selamat malam, good afternoon, good night, oh I say together. Jadi Star ya. Mulai tahun berapa sampean dia? Sampean masih kesini aja. Mulai tahun berapa sampean ngerasa ada gejala? Begini ya, awal mulanya karena saya itu hobinya olahraga, ya. Jadi kan saya suka mencak-mencak. Nah, kalau saya olahraga kan selalu dengerin musik. Itu saya kan pakai HP-nya kan pakai karet di sini. Nah, mula-mula itu tahun 2019 saya merasa tangan ini lebih sering capek, linu, terutama yang bagian sini. Kiri. Iya, linu, nyeri seperti itu ya. Saya pikir apa karena saya itu menggunakan karet itu untuk naruh HP di sini, atau mungkin karena setiap kali belanja itu barangnya saya gendong di bagian kiri. Akhirnya inisiatif awal tahun 2020 itu karetnya saya buang, saya istirahatkan. Saya beli yang yang Bluetooth, earphone Bluetooth. Nah, setelah itu saya ganti yang earphone Bluetooth, otomatis kan sudah nggak pakai yang karet jadi gulungan ini. Ternyata meskipun saya sudah pakai Bluetooth, sudah nggak dipasang karet di sini, rasa linu itu selalu sering datang. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Nah, sebagai wanita, kita semuanya mayoritas wanita ya, kalau setiap mau mandi kan pasti cek payudara. Itu termasuk saya lakukan setiap hari, setiap mandi. Itu tidak ada masalah dengan payudara. Dan kebetulan pada akhir Februari menjelang malam 1 Maret ya, saya di sini kan bekerja sebagai migran, saya kan menjaga baby. Baby saya sudah besar, sudah 14 tahun. Cuma kalau setiap mau tidur itu selalu bilang, "Bute, Cece, cium saya kiri kanan cepet-cepet gitu." Karena mungkin malam itu akhir Februari ya, akhir Februari menjelang tanggal 1 Maret tahun 2020. Karena dia gemas, mencium saya berkali-kali mau tidur, saya tuh diperkes gini loh, ditekem gitu ya, sampai gemesnya kan biasa anak itu mau ngajak main gitu. Nggak sengaja pundaknya menyentuh payudara saya yang kiri. Nah, perasaan itu seperti ada kayak kesetrum, sangat sakit. Langsung bibi saya, momongan saya push, bagian dada saya push gitu, saya tahan, stop, please, stop. Saya merasa sesuatu payudaraku sakit, kena pundakmu tadi, saya bilang begitu kan. Why, what happened? Ada di share ya. Karena saya merasa sesuatu itu nggak normal, terjadi hal yang di luar kebiasaan. Akhirnya saya langsung berdiri, lari ke toilet, langsung buka baju, langsung cek ulang. Saya cek ulang langsung. Kan pengecekan payudara kan caranya seperti ini, dicek seperti ini, jalan seperti ini, dan kayak apa nyamuk? Nah, kayak jalan nyamuk muter itu ya, cara ngecek payudara seperti itu. Tepat di angka 1, jam 1, itu tanpa sengaja saya temukan kecil seperti pete ya, kecil di sini itu halus banget, sangat halus, nggak kelihatan. Tapi kalau bener-bener diraba, dicermati secara menggunakan saya sama tutup mata ya, karena ingin tahu apakah itu benar itu benjolan apakah bukan, kan seperti itu. Jadi saya cek lagi, saya rasakan, lalu saya putar-putar seperti ini. Saya perhatikan ternyata itu beda, benar-benar seperti ada pete yang ditempelkan di dalam dan keras, tidak bisa pindah-pindah, itu tidak bisa, cuma sekecil pete. Sudah, saya langsung pakai baju, masuk ke kamar, buka HP, search ke Google, Mbah Google, tanda-tanda kanker payudara itu bagian mana, tumor payudara itu bagian mana. Itu saya buatnya satu persatu sampai jam 4 pagi. Wes
saya langsung nggak bisa tidur sampai pagi. Karena apa? Saya merasa bahwa apa yang saya temukan itu adalah mengarah ke sana, mengarah ke kanker atau ke tumor. Ya memang saat itu kan belum tahu, nggak sakit sih, tidak sakit. Sakitnya ya waktu kena tindak tadi, ya. Waktu kesentuh itu tadi rasa sakit. Hari-hari biasa nggak sakit. Usia sekarang berapa? Sekarang saya 48. Berarti 47 ya? Iya, 47-an. Udah menopause belum? Belum. Oh, masih. Jadi, oke, dari itu ya. Terus selanjutnya akhirnya mencari tahu dan coba untuk cek. Ya. Nah, kebetulan ya mungkin Tuhan itu memang sudah memberi jalan kepada saya, di mana jalur saya pengobatan itu sudah sama Tuhan sudah dikasih jalur yang lurus-lurus saja ya. Kebetulan 1 bulan sebelumnya itu ada kakak ambasador dari Breast Cancer Foundation Hong Kong, di mana dia itu aktif di organisasi peduli sehat Hong Kong. Itu pernah WhatsApp saya, hubungan kan kawan lama kan itu kebetulan. Nah dia bilang, kakak mungkin kakak ada punya temen yang punya masalah dengan payudara, nanti kabari saya ya, saya ajak check up ke Breast Cancer Foundation Hong Kong. Ini yang kerjasama dengan KJRI dan itu semuanya adalah free. Tuh. Oh, berarti sampean dihubungi dulu. Itu 1 bulan sebelum saya menemukan. Sebelum menemukan Iya. itu sudah dihubungi. Iya, Dikasih info barangkali informasi, ada iya. atau kakak sendiri atau Iya, bagaimana. iya. Saya antara Tuhan memberi Memberitahu Iya. ketika diberi masalah Iya. ada solusi. Iya. Nah, oke, langsung. Lalu paginya saya langsung menghubungi kakak ambasador itu, namanya kakak Dindiani Setiaji. Saya langsung WhatsApp, saya mau ikut pendaftaran untuk ikut check up. Itu nanti bagaimana, saya pokoknya manut saja, mau di check up ya bagaimana, saya manut saja. Ternyata waktu itu lagi garas-garasnya COVID-19 dan breast cancer tutup. Secara tidak langsung saya harus nunggu. Menunggu Maret, April, baru buka. Dan begitu buka pada minggu pertama, mulai dari segini itu sudah jadi posisinya itu sudah kan ya, cuma berapa bulan. Dan di saat puting payudara itu ketarik ke dalam, kadang itu seperti ada senar buat mancing itu dari arah puting dalam itu ditarik seperti ini. Rasanya sakitnya, biasanya saya sampai seperti ini. Jadi menunggu pengecekan dari pihak breast cancer, itu posisinya kondisi saya itu sudah semakin benjolan semakin membesar. Sudah sampai di waktu pengecekan tidak perlu melakukan pemeriksaan awal. Kalau mungkin mbak-mbak yang lainnya dilakukan perabaan, pemeriksaan awal, saya tidak perlu seperti itu, tapi langsung dikasih jadwal untuk melakukan mamogram. Mamogram lanjut ke USG. Dari USG jarak 1 minggunya lagi dijadwal lagi untuk mengikuti proses biopsi. Dari biopsi langsung jangka cuma 3 minggu didiagnosa kena kanker payudara grade 2. Jadi langsung dikena kanker payudara grade 2, harus menjalani operasi, diwajibkan untuk menjalani kemoterapi, radiasi. Jadi waktu yang sangat cepat sekali, antara bulan Juni sampai Juli ya, Juni sampai Juli. Awal Juni saya check up, akhir Juli tanggal 28
menjalani operasi pengangkatan total. Jadi ini saya payudaranya rata, tidak ada sama sekali ya. Saya suka nyanyi dadaku rata, dadaku rata seperti itu. Di sini yang membuat kita itu merasa bahwa semuanya baik-baik saja itu adalah keyakinan. Saya dioperasi, semuanya hilang, tapi semangat hidup selalu diutamakan. Kalau kita yakin kita sembuh, itu sangat mudah untuk membantu diri kita menjaga imun tubuh dan juga spirit kita untuk menjemput kesehatan, juga pengobatannya semuanya berjalan dengan lancar. Kita sampai di mana tadi? Kita sampai di sudah telepon temennya, terus mau dicek ya? Sudah menjalani pengecekan, sudah didiagnosa kanker payudara, dan juga sudah dinyatakan harus menjalani operasi pengangkatan total, dan juga harus menjalani kemoterapi, radiasi. Oh, habis pengecekan itu udah langsung kayak gitu ya statementnya? Ya, itu tim dokter dari breast cancer itu langsung memberi gambaran. Oh. Ini kamu dinyatakan sebagai harus begini, harus begitu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, ketika seseorang terjadi kanker itu pasti ada riwayat kan? Iya. Jadi sebelumnya riwayatnya itu misalnya saya tanya, ada nggak dari faktor gen atau keluarga nggak ada ya? Tidak ada. Orang tua, om, tante itu nggak ada ya? Nah, kosong ya berarti. Terus yang kedua, adakah pola hidup atau makanan atau yang dikonsumsi mengandung banyak bahan kimia atau mungkin? Tidak ada sama sekali. Saya tidak terdiagnosa karena salah makan juga tidak, karena genetik juga tidak. Enggak, memang enggak ada hobi makan makanan yang zat aditif yang sampean lakukan kalau dari sisi konsumsi atau makanan apa aja sih? Nah, di 5-10 tahun ke belakang. Saya itu orangnya tidak pembosan ya. Makanan yang saya suka itu adalah ikan, sayuran, buah. Minum pun saya cukup air putih sama kopi. 5-10 tahun ke depan ke belakang loh ya? Iya, dari dulu seperti itu. Oh, dari jadi tidak ada. Waktu saya dari kecil remaja sampai menjelang tua, makanan saya semua seperti itu. Saya nggak suka makan yang junk food nggak suka. Nggak ada ya? Ya cuma sekali-sekali, belum tentu setahun. Yang sekali. instan juga nggak ada ya? Iya, kayak mie instan saya juga jarang makan. Ya. Oke, jadi dari pola hidup tidak ada masalah karena juga biasanya suka olahraga ya. Nah, jadi cuman sekali lagi makan sehat, olahraga teratur, tapi masih kena cancer. Nah, kita cari tahu dari mana ini kira-kira. Dari mana bibit itu muncul itu kira-kira? Dari prediksi atau yang sampean rasakan atau hasil tes itu gimana? Begini ya. Dari pengalaman saya, untuk lifestyle, pola gaya hidup, makan, segala macamnya saya kan bagus. Itu tidak bisa dibohongi karena dari pihak medis pun hasilnya juga seperti itu. Jadi orang terkena cancer mayoritas dari sejarah stres masa lalu. Oh. Jadi orang itu kalau memiliki suatu masalah atau stres masa lalu itu kebanyakan pasti kena penyakit kronis. Oke, sebentar saya potong, mohon maaf. Jadi ada pola atau tingkat stres ya? Yes. Nah, saya tanya lagi, ada satu lagi nih, mengganjal karena saya ada sedikit pengalaman. Untuk istirahat cukup nggak? Cukup. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi seperti ini. Dari 5-10 tahun loh ya? Iya. Jadi tertib ya, teratur ya? Iya, teratur. Nah, begini ya. Kalau kita itu hidupnya dari 5-10 tahun lalu tertib, tidurnya tuh cukup ya. Nah, 7 jam, 6 jam, 8, 6 paling normalnya itu kan 6 itu sudah hitungan normal ya. Terus yang bagusnya kan 6, 7 sampai 8, oke. Itu kan bagus. Nah, terus? Nah, itu saya juga teratur. Tetapi di saat kita punya masalah, itu ya dari pengalaman saya ya. Meskipun kita dari kecil, dari remaja, itu pola gaya hidup kita, tidur kita, semuanya aman-aman saja ya? Semuanya aman saja.
Tetapi di saat kita mengalami suatu perkara, kita mengalami stres, depresi ya, depresi, psikologi depresi. Ya. Nah, ini berarti faktor yang teman-teman juga harus perhatikan dari perbincangan saya dengan Mbok Ronan ya, aku bilangnya Mbok Ronan, Mbok keren lah intinya, Mbok keren. Nah, jadi saya kenapa saya bilang keren ya kan, kena cancer nggak mati masih hidup lagi lah kan, nah itu keren buat saya. Jadi YouTuber. Lo enggak, itu tuh keren lo. Aku ngomong kita ini ngomong sama, bayangkan orang-orang ya, penderita kanker 75-80% kalau sudah stadium 2+ itu pasti endingnya kemana sih kan? Nah, endingnya apa meneh? Wis mari kemo, wah ngeri kan kemo kan. Nah, jadi kita mencoba menelaah faktornya apa. Ternyata itu ya depresi ya, depresi dan tingkat stres. Nah, jadi kita itu hati-hati ya bagi kawan-kawan yang di luar sana yang mungkin menonton video kami ya. Nah, orang yang kena penyakit kronis terutama kanker ataupun tumor itu bukan berarti karena salah makan ataupun bukan karena salah gaya hidup ya, tapi juga ada faktor selain dari genetik ya. Kita nggak yang nggak kena genetik pun, tapi kalau pernah mengalami stres dan kita tuh diem, nah itu bahayanya ya. Karena saya dulu tuh orangnya sangat pendiam. Jadi di saat saya tuh depresi, punya masalah, saya tuh lebih banyak diem. Ternyata hal seperti itu justru tidak bagus. Karena racun tubuh kan naik. Nah, perhatikan racun ini. tubuh tuh naik. Menyerang mencari organ tubuh kita yang paling lemah. Nah, jadi kan gini nih. Dari apa yang sampean sampaikan, ternyata tingkat stres, depresi yang terlalu dalam. Yes. Itu menyebabkan tubuh, daya tahan tubuh menjadi menurun. Nah, ketika menurun, disitulah sel-sel benar. Jadi hati-hati loh ya, kalau yang pendiam kena kanker loh ya, hati-hati. Awas, jangan mendiam-diam sendiri loh. Ya juga nggak semua saya kena kanker. Iya kan kita ngobrol, jadi bro serius banget kan, garing Mbok. Jadi kan ketawa kan sehat kan. Saya lagi sedang buta, ya. Tapi udah mulai tumbuh loh, Mbok. Ini udah mulai tumbuh. Berarti kalau udah mulai tumbuh wis mulai gen apa namanya, sel-sel tubuhnya itu mulai berangsur pulih ya, pulih lagi. Jadi buat teman-teman ya hati-hati ya, diem. Nah, yang punya banyak utang, ini masih bagus kena kanker daripada kalian terjun dari lantai 17 ya. Jadi tolong please ya, tolong. Ya, kawan-kawan ya. Nah, ya, kalau kita saat depresi itu kita usahakan untuk curhat entah kepada keluarga, atau kepada sahabat yang terdekat. Datang ke komunitas YouTuber Hongkong. Ataupun melakukan kegiatan. Dulu saya bikin konten. Kalau stres bikin konten, stresnya tuangin di konten. Nah, kan seru jadinya ya kan. Jadi begini. Memang saya dulu kan nggak ngerti kalau seorang pendiam mendem jero, bahasanya Jawa ya. Kalau kita itu mendem jero itu bisa menyerang tubuh kita. Karena ya nggak mungkin karakter kali. Ya memang sudah sifat saya dulu pendiam. Karakter lah ya, karakter. Hati-hati ya yang punya karakter pendiam, hati-hati ya kan. Jangan jadi pendiam. Sekarang saya belajar banyak bicara setelah menjalani pengobatan. Tapi ada beda nggak? Ketika sampean merubah cara berpikir, mindset untuk lebih ngomong, lebih open. Aku ya ada begini ya, saya yang saya rasakan ya. Dari tadi selalu begini, nggak pernah begitu sih, Mbok. Nah, begitu. Begini, ya. Begini menjadi begitu. Iya. Benar. Di saat kita itu menjadi orang yang lebih terbuka, itu dada atau pundak itu terasa lebih ringan lagi, merasa seperti merdeka. Benar-benar seperti merdeka, mempunyai dunia baru yang dulunya tidak pernah saya jalani atau saya rasakan. Plong lah. Bahasa Jawanya los dol. Ngono lho, Mbok kok wangel sane arepe ngomong, perasaanku kok bingung. Maklum. Kan anjene karakter pendiam ya. Enggak suka bicara dulunya. Jadi kan kayak bahasa gaul ngono ki aku tinggal modal enggak paham. Ya lahir tahun piro sih, Mbok? Sih delok tak bendakno sih. Ketoke rada gak pas sih. 73 sekarang piro? Ya aku ngerti lah, generasi jadul kan berarti. Generasi jadul pokoknya. Pirang tahun nang ngene, Mbok?
Di sini sudah memasuki 16 tahun berlalu, masuk ke 17. Hati-hati lo ya. Ini udah 17 tahun. Yang sudah 17 tahun di sini hati-hati lo ya. Hati-hati Wembo, hati-hati. Iki ya 17 tahun iki. Ah, iki lebih iki. Ah, hati-hati lo ya. Jadi hati-hati. Jangan terlalu lama di Hong Kong. Mari duitnya cukup mulai. Enggak, sebetulnya itu saya sudah mau pulang kok. Ya. Nah, tapi karena ini ya. Nah, inilah awal mulanya saya kena kanker ya gara-gara ini. Waktu itu saya itu planningnya kan mau pulang. Ternyata saya dapat masalah besar di Hong Kong. Iya. Saya akhirnya mau. Intinya adalah masalah besar ya. Iya. Intinya tadi diceritain masalah besar, masalah di mana apa yang sudah kita hasilkan itu hilang dan cara hilangnya itu mengenaskan karena ditipu. Hati-hati loh ya, yang sering kena tipu, yang duitnya hilang di mana-mana, hati-hati. Sudah ada contohnya, makanya main ke komunitas ya. Cara berpikir bukan nanti kita cari solusinya bayar utang melalui YouTube. Wah. Jadi saya rasa itu terus ya itu tadi ya pesennya aku rasa sih lebih terbuka aku rasa jangan disimpen dewe ya. Iya, betul. Jangan akhirnya jadi benjol nek disimpen dewe. Iya. Makanya jangan disimpen sendiri. Koar-koarkan aja. Babano sing nek dibrolno ya. Masuk dibrolno, masuk kabeh mbuli apa sementing kan wis brol kan. Nek timbangane meneng itu jadi benjol nang jero lah kan bahaya rek. Jadi ini pesennya ya. Saya apresiatif banget ya. Sekali lagi saya bukan melihat apa ya? Saya bukan melihat orang ini sakitnya aja. Saya nggak melihat itu. Sakit, sehat, kaya, miskin itu sudah digariskan. Tetapi di saat kita sudah kena sakit itu bertahan, masih hidup, nah ya, terus menjadi motivator lah kan. Maksud nggak kan? Itu value ya. Jadi kadang Gusti Allah itu akan merendahkan kita serendah-rendahnya untuk naik setinggi-tingginya kan. Seperti melempar bola bekel. Semakin ke bawah. Kalau bal plastik itu ditenggelamkan. Oh enggak. Menurut saya bukan moga-moga loh ya. Ini indikasi. Karena nggak mungkin jenenge Gusti Allah buat saya itu adil. Nggak mungkin. Wong nek wis dikei loro terus sampai mati terus akhirnya loro terus kan yo berarti remuk kan. Ajur banget kan. Nah, bisa jadi kan ini adalah membayar segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu kan. Karena kembali lagi saya nggak mau bahas masa lalu yang ingin menjadi garis bawah ini adalah ketika punya permasalahan atau problem ya. Untung ya kena sakit terus diomongno waras. Nek bunuh diri kan nggak balik, Bu. Jegobrek kan langsung kependem kan. Itu yang menakutkan. Lah kan tambah parah lu. Kan ada kan? Banyak. Utangnya pirang-pirang puluh juta terus gak iso mikir terjun. Nah, kan akeh hati-hati lu sing tuh. Punya aku di lunas. 10 miliar ya? 1 miliar. Gendeng sak miliar. 1 miliaran. Oke, orang baik itu kayak gini loh. Orang baik itu diuji gak karu-karuan. Makanya kalian itu jangan jadi orang baik ya. Karena kalian akan diuji. Jadi orang baik itu bahagia. Bener loh. Iya. Rasanya tuh kalau kita... Yo kadang ada baiknya, kadang juga enggak. Saya tuh pernah mau jahati, pernah ya. Kan saya tuh nggak pernah jahati orang ya. Terus aku dijahati uang. Itu aku mau balas itu aku sampai nggak bisa turun loh. Maksudnya nggak bisa turun. Galau ya? Iya galau. Wong dia tuh udah jahati saya. Kok mau saya tak jahati? Lah aku lah podo. Waduh ya. Sebenarnya ya itu logika yang make sense. Menurutku memang logika orang baik itu punya logika kayak gitu. Jadi di saat dia dijahatin, kemudian kita balas jahati, sebenarnya kita nggak ada bedanya kan. Saya nggak mau. Yang menjadi berbeda adalah ketika kita dijahatin kita balik baik. Nah itu yang menjadikan beda kan. Nah orang baik itu begitu ya. Makanya orang baik itu harus beda. Makanya saya harus beda. Wong ganteng sak donya kan. Oke, jadi
lihat aku tunjukin. Perubahan itu. Dan untuk menghadapi ini aku tanya lagi, untuk menghadapi proses ya kemo yang aku rasa memang yang benar-benar dahsyat itu Kemoterapi. kiat-kiat menghadapi kemo. Berapa paket? Satu paket 10 kali? Enggak, saya Sampai kan berapa? kena kemo 6 kali. 6 kali. Tapi orang kalau sudah kena kemo 1 kali itu pun sudah memulai, ibaratnya orang kemo itu kalau pohon ya, saya ibaratkan pohon yang simple gitu ya. Disiram karo endrim. Pohon itu kan subur banget, daunnya menghijau. Begitu di kemo, Yes. itu kok semua daun-daun Layu. dirontokkan Ya berjamaah. kayak kali nek dipotas sih lho. Nah, seperti itu. Wah, saya tuh senang ngerewani seperti Oh, gitu ya? Hilang tenaga. Selama 1 Terus apa yang sampean lakukan? Nah, ini ya untuk kawan-kawan yang mungkin ingin Bagus. Yang sekarang ini ya nggak begini. Tadi kan begini, sekarang ini ya. Lho kan nek guyung ini kan enak to, Bu. Sing delok gak stres. Sing delok kan. Cuman stres. Lho ora nek serius kok stres, Mbok. Serius. Ya, Makanya kan kudu dijak omong. Terus akhirnya menghadapi kemo itu tadi. Loh, balik lagi begini, terus menghadapi kemo. Pertama kali yang harus kita tanamkan adalah satu, keyakinan. Keyakinannya apa? tapi kan gini, Mbok. Pada saat kena kemo itu kan gak doyan mangan kan? Pasti kan? Iya. Ya gak doyan mangan, terus gak enak, terus lemes kan? Nah, iya. Nah, terus piye diinfus? Begini. Oleh panganannya piye? Enggak, ya tetap makan ya. Kan Tetep kemo makan. kan Mbuh rasane opo pokoknya mangan no. Ya, orang di kemo itu kan lidahnya memutih, mati rasa. Oke, Nah, otomatis kalau kita itu mau semuanya baik-baik saja, kita harus kerja keras memotivasi diri sendiri. Wes pokoknya aku biyen pengalamanku ya. Enak ora enak, Talek wis. Pangan. Oh, ngono ya. Iya, butuhku aku butuhkan kudu banyak makan ikan. Siap. Buah. Terus minum madu, makan kurma. Saya setiap hari makan kurma 7 biji sampai sekarang ya. Bahkan bijinya kurma saya kumpulkan, saya bikin kopi. Saya minumnya kopi kurma. Enak cerita. Iya, bener. Ora nek iku faktor sugesti, Mbok. Aslinya yo mangan ya kan? Ya, mangan. Jadi harus tetap ada sesuatu yang masuk walaupun piye rasane. Karena gini ya, rasanya makanan yang kita makan seenak apapun, semahal Hambar. semuanya rasanya nggak enak. Tapi karena kita ingin sehat, tubuh kita membutuhkan sel baru supaya kita bertahan Ya, tumbuh. supaya kita nggak mati ya, amit ya. Kebanyakan memang orang yang daya tahan tubuhnya nggak kuat, konsumsi nutrisinya nggak cukup, itu akhirnya mengalami drop dan itu risiko kematian tinggi dari efek kemo. Ya. Dep. Intinya psikis. Jadi sebenarnya di psikis saja. Iya. Mati ini ku gara-gara psikis. Karena nggak punya semangat. Lah, akhirnya berarti ngono ya. Wis ngrasakno ya. Iya, wis. Aku belum pernah ngalami seperti itu. Aku belum pernah. Aku nggak pernah patah semangat. Ya, makanya karena nggak kepingin mati kan. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu dijalani selama berapa bulan, Bu? Kemo sekali kemo kan per 3 minggu. Jadi 3 Dan minggu. itu kali 6 ya? Kali 6. 3 kali 6 18. 18 minggu. Iya, 18 minggu. Sebulan 4. 18 bagi 4 bulan. Iya, 4 bulanan dan Gila, keadaan gak seperti itu. gak Iya, mati loh bayangno. Iki cek urip menungsane kan. Kadang waktu habis kemo itu saya kan kuwaku kabeh ya. Jadi kayak robot begini. Jalannya tuh jen kayak robot begini. Wis pokoke awak iki gak enak. Luar kabeh. Wes sembarang luar kabeh apalagi. Oke. Ini itu kemo ya, karena kemo semua udah bisa bayangin. Ya pertanyaan saya, majikan sampean iki piye? Delok sampean loro kayak ngene iki majikan piye? Iki lho luar biasa. Kawan-kawan, di sini ini saya tidak pernah berhenti mengucapkan syukur alhamdulillah. Waduh, langsung. Ya memang. Aku kok jak ngomong ngene iki sesuai Ngantuk. panas kupingku, Mbok. Ya, bener memang. Majikannya gimana? Akhirnya majikannya gimana? Di dalam keadaan kondisi kan Yang seperti itu ya? Ya, dalam keadaan saya nggak berdaya karena saya kan tepar 1 sampai 5 hari, 6 hari kan nggak bisa apa-apa. Cuma makan tidur kerjaan seperti itu. Jadi yang masak itu bos laki sama perempuan, kadang anak-anak. Terus saya di sini kan menjaga 2 anak dari kecil, sekarang remaja semua. Oh, jadi udah mengabdi sekian Iya, tahun saya kan sehingga seperti keluarga. pada saat
sampean sakit itu mereka tidak membebankan, mereka justru Tidak, memberikan support, tidak tidak. menginterminate. Ya, tidak. Nah, lihat teman-teman, bayangkan. Jadi begini ya, saya bekerja di sini kan satu bos 16 tahun. Oh. Dan hampir setiap waktu mereka tuh sakitnya bergiliran. Nah, mereka bergiliran sakit. Otomatis meremet kerja keras kan saya. Oh, ada itu juga ya. Terus akhirnya Giliran sampean yang sakit. mereka merawat saya. Lah, luar biasa, 16 tahun rek. Ojo suwi-suwi nang ini. Nah, Dadi saya nih. nggak boleh pulang ya. Kan niatnya majikan tuh saya disuruh ganti ID Sik, Hongkong. oke, aku bilang. Nah, Untuk suruh apa? disuruh jadi orang Hongkong. Gak iso. Saya nggak mau. Piye carane? Enggak, kan Dibikinin apa? dibikin ke ID Hongkong. Piye carane? Hongkong, ya mereka sendiri yang tahu. Oh, aku ya nggak wis, tahu. oke. Lemang sampean gak ono keluarga? Ada, tapi makanya saya nggak mau. Enggak. Emang ada kan anak, Enggak. suami? Enggak, saya single. Oh, single. Terus keluarganya kok apa berarti kakak, adik? Kakak, Orang adik, tua. orang tua udah meninggal. Kalau kasih pesan. Single sampai berapa tahun? Ya sama sekarang. Saya belum menikah. Iya, aku Begini no. loh ya, Makanya. kawan-kawan ya. Makanya yang belum menikah jangan lama-lama single lo ya. Holah. Enggak ada sangkut pautnya ya. Enggak ada sangkut pautnya. Loh, sekarang aku tanya gini ya. Oke. Berarti itu kan keyakinan. Tapi ada loh, Bu. Aku penelitian bahwa orang-orang yang Saya tahu arahnya. Saya tahu enggak gini. Saya tidak mendiskreditkan, Bu. Enggak. Tapi kita diskusi ya. Iya, aku ngerti. Begini loh kawan-kawan ya. Aku ngerti. Mbok bener mbok ora aku sama nanu ya, aku sama. Gak enek barang bener, gak enek barang salah. Kan kita diskusi. Kan kita diskusi. Terus ngomong-ngomong. Begini loh ya. Salah satu penyebab kita itu bisa kena penyakit kanker payudara. Ini khusus untuk wanita ya. Tapi laki-laki juga boleh lihat. Duh, laki-laki juga ada kena loh. Iya. Tapi Faktor resikonya ada loh. Nah, begini terus loh, kalau menurut dari informasi yang saya baca, memang kalau kita itu memutuskan untuk menjadi seorang single, otomatis kebutuhan biologis kita kan nggak tersalurkan, dan itu bisa menyebabkan suatu penyakit juga ke dalam tubuh kita, terutama kan karena kita kan nggak pernah bersentuhan dengan lawan jenis. Itu saya akui kan, karena saya memang fokus untuk membantu keluarga, akhirnya saya lupa menikah. Dan akhirnya apapun kebutuhan pribadi saya pun saya abaikan begitu saja. Itu pun juga nggak baik. terus penelitian tadi gimana jadinya? Yang sampean baca? Dan penelitian tadi seharusnya memang manusia itu tidak single. Iya, intinya kan enggak boleh jomblo Ya, toh. iya. Tapi sampean ngerasa bahwa siapapun ya kalau memang sudah ada jodoh, sudah ada pasangan ya menikahlah kan. Iya. Itu walaupun sampean single sampai sekarang loh ya, kita tidak mendiskreditkan. Iya, tidak. Tapi sebaiknya kalau memang ada jodohnya ya silahkan ya. Itu salah satu mengurangi faktor resiko. penyakit. Betul kan berarti kan? Yang Ya. mau sama ngomongnya sama aku tahu. Iya. Jadi ini bukan benar atau salah, Enggak, tetapi ini ilmu. apa yang kita Ini diskusikan sebab akibat apa yang kita diskusikan Banyak itu sebab. supaya bisa memberikan dampak gitu. Iya. Supaya mereka ya Edukasi, edukasi kita bersama. penontonnya itu bisa mencerna ternyata makanya perhatian buat teman-teman yang menjomblo ataupun menjanda, segeralah cari jodoh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Hari ini luar biasa. Aku terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini insight-nya banyak banget. Mudah-mudahan benar-benar selalu bisa menginspirasi Satu buat. hal lagi ya kawan-kawan. Nah, pesan lagi. Kebanyakan dari kita itu kalau memiliki suatu penyakit atau Riwayat, terindikasi suatu sakit apa itu kebanyakan kan takut untuk check up ya, untuk Ya. periksa. Kalau bisa rubah hal Rutin. seperti itu. Nah. Obah. Siap. Jangan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Siap. Kayak saya dulu begitu merasa sakit langsung check up, jadi bisa tertangani dengan cepat. Siap. Meskipun sekarang saya dadaku rata, kehilangan satu payudara nggak apa-apa, yang penting bisa sehat. Dan tidak perlu menutup diri kalau kita itu mengalami suatu perkara. Curhat sama saya juga boleh. Nah, Tapi Karena- jangan pinjem duit sama saya ya. itu salah satu pencegah karena pencegah
penyakit juga. lebih parah ya. Iya. Curhat. Betul. Rutin cek, lakukan cek pap smear, cek mamografi, cek apa lagi ya? USG, terus wanita yang umurnya 40 tahun ke atas itu ya. rentan terkena. Nah, jadi USG, mamografi, pap smear, terus haid, HIV, terus oke lah itulah. BCG, BCA, campak, BNI, Mandiri, kan ini endorse gitu. Iya. Siapa tahu dia endorse gitu loh, Mbak. Iya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah buat sampean. Amin. Di kemudian hari benar-benar menjadi seseorang yang mampu menginspirasi Amin. buat banyak orang untuk bisa lebih baik, untuk bisa menyadari, untuk meresponsibility atau bertanggung jawab terhadap kesehatannya dirinya masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.